Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode cakram dan metode cincin pada volume benda putar. Ya, jadi metode cakram itu adalah misalkan gini, saya punya sebuah kurva, yaitu kurvanya misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kurva ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Nah, kurva Y sama dengan Fx ini kalau misalnya kita putar terhadap sumbu X, ya, itu akan menghasilkan sebuah benda yang kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi ini bendanya. Nah, perputarannya ini batasnya adalah misalnya X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B, ya. Jadi nanti bentuknya dia akan seperti ini. Hasil perputaran pada sumbu X, benda ini akan membentuk suatu bentuk yang kayak mangkok, ya, dimana mangkok ini kan pada dasarnya kalau misalkan kita slice atau kita potong, ya, kita potong bagian tengahnya, ya, kita potong slice gitu, ya, sedikit di bagian tengahnya ini, maka kita akan terbentuk sebuah benda yang mirip dengan cakram. Dengan ketebalan tertentu, ya. Jadi cakram ini punya ketebalan tertentu. Nah, di mana cakram ini punya garis tengah atau jari-jari, ya. Jari-jarinya ini berupa Fx, ya. Fx ini adalah jari-jarinya, ya. Sedangkan ketebalannya ini sendiri itu adalah delta X. Nah, maka metode ini disebut dengan metode cakram, ya, karena apa? Slice atau potongan dari kurva ini akan membentuk suatu cakram, ya. Nah, cakram ini pada dasarnya itu kan bentuknya adalah tabung, ya. Jadi kalau misalkan saya sederhanakan, cakram itu kan bentuknya sebenarnya tabung yang punya suatu ketinggian, gitu, ya. Jadi sebuah tabung yang punya ketinggian. Nah, ketinggiannya itu kan ini delta X, ya. Ketinggiannya itu adalah delta X, ya. Sedangkan ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya ini Fx. Nah, tabung itu kan pada dasarnya kalau kita belajar dulu waktu SMP SMA, volume tabung itu apa? Volume tabung itu adalah pi R kuadrat T, ya, atau luas alas dikali dengan tinggi tabung. Tingginya yang mana? Yaitu yang delta X ini loh, tinggi tabungnya, ya, ini tinggi tabungnya. Kemudian, nah, kalau kita implementasikan dengan metode cakram ini berarti ini pi, ya, pi tetap ditulis pi, di mana R-nya itu adalah Fx, ya. Jadi ini adalah R-nya atau jari-jarinya, ya. Jadi ini adalah jari-jarinya. Nah, karena F atau R itu adalah Fx-nya, sehingga rumus ini menjadi pi, ya, Fx. Nah, karena kan jari-jarinya dikuadratkan, jadi dia menjadi F kuadrat X dikali dengan T. T-nya apa tadi? T-nya adalah delta X. Nah, sehingga ini mirip dengan istilahnya diambil dari rumus tabung, ya. Nah, itu kan kalau satu tabung saja. Nah, tetapi ini kan yang namanya
yang bentuk kayak mangkok ini itu kan irisan tabungnya sangat banyak sekali, sangat banyak berhimpit gitu ya, sehingga dia bisa membentuk suatu bentuk yang ini kan istilahnya tabungnya kan beda-beda ya ukurannya ya. Tabung yang misalkan di sebelah sini, terus itu kan beda-beda ya, apa itu namanya, jari-jarinya, sehingga kita bisa menyebut bahwa ketika N mendekati tak hingga atau irisannya itu sangat banyak sekali hingga mendekati tak hingga, maka kita bisa menuliskan rumus ini dengan rumus integral, di mana V-nya adalah integral batasnya antara A sampai dengan B pi ya F kuadrat X dx gitu ya. Kan delta X nya ini kan sudah diwakili dari A sampai dengan B nya ya. Oke, itu rumus umumnya. Jadi nanti ketika Anda mendapati sebuah soal yang seperti ini, berarti soal ini memakai metode cakram ya, karena bentuk slice-nya atau bentuk irisannya itu mirip dengan cakram ya. Ini adalah rumus yang pertama. Oke, sekarang saya mau menunjukkan misalnya ini diputar terhadap sumbu X ya. Oke, jadi yang sebelah kiri sekarang ini kita akan memutarnya pada sumbu Y. Misalkan saya punya yang diputar pada sumbu Y. Saya punya sebuah apa itu namanya, kurva, bentuknya seperti ini. Ini kurva Y sama dengan fx. Nah, kurva Y sama dengan fx ini dibatasi oleh apa itu namanya, garis dari A hingga ke B misalnya. Nah, dan ini diputar terhadap sumbu Y ya. Tadi kan X, sekarang kita putar ke sumbu Y. Nah, maka kan perputarannya nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, saya tulis dulu, saya gambar dulu. Oke, nanti bentuknya kira-kira seperti ini ya. Oke, ini bentuknya. Jadi ini dia juga akan punya jari-jari R ya, dimana jari-jarinya ini adalah ini fx-nya ya. Jadi bergantung pada berapa kemiringan fx-nya ya, atau bagaimana jalannya fx-nya itu adalah jari-jarinya atau R-nya. Nah, ini juga begitu sama, ketika dia kita slice ya, atau kita apa itu namanya, potong, dia akan membentuk suatu cakram ya. Nah, cakramnya seperti ini. Nah, cakram ini juga sama, punya ketebalan, di mana ketebalannya itu adalah delta X ya, atau delta Y ya, karena ini diputar pada sumbu Y ya. Kemudian jari-jari R-nya di sini adalah fx-nya. Sehingga kalau kita pakai rumus tabung ya, rumus tabung itu kan ini tadi seperti yang tadi ya, V tabung itu adalah pi R kuadrat T. Nah, pi-nya apa? Pi tetap pi, R-nya adalah fx-nya, sehingga dia menjadi pi F kuadrat X dikali dengan T-nya di sini adalah delta Y ya. Nah, karena ini kan bentuknya Y sama dengan fx ya. Kalau dia apa itu namanya,
diputar terhadap sumbu Y, maka komponennya harus FY ya. Komponennya harus FY gitu ya, bukan X ya. Kemudian ini kita karena M sama dengan tak hingga gitu ya, berarti kan aslinya slice-nya itu sangat banyak sekali sehingga dia membentuk lapisan-lapisan tabung gitu. Kemudian ini V-nya berarti dia menjadi V sama dengan integral, batasnya mulai dari A sampai dengan B yaitu ini, kemudian B F kuadrat Y dy gitu ya. Jadi ini adalah rumus umumnya. Oke, ini metode cakram ya. Oke, saya hapus dulu nanti yang cincin. Ini metode cakramnya. Nah, kenapa kok disebut metode cakram? Karena irisannya ya atau slice dari bentuknya itu membentuk sebuah bentuk yang mirip dengan cakram. Oke, saya akan langsung ke contoh soal yang pertama. Oke, misalnya saya punya ini sebuah kurva kurvanya tetap ya, kurvanya itu Y sama dengan X kuadrat. Saya tulis dulu soalnya. Daerah dibatasi Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Jadi kita gambar dulu nih. Masih ingat ya, garis Y sama dengan X2 itu kan garisnya sangat mudah, gini aja. Nah, ini garis X sama dengan apa itu namanya? Y sama dengan X kuadrat, sorry ya. Nah, ini batasnya. Sekarang kalian harus tahu batasnya dulu. Yang pertama adalah sumbu X, berarti batasnya sampai sini nih, nanti sumbu X ini aja. Garis X sama dengan 2, berarti ini 1 misalnya, ini 2 gitu ya. Berarti sampai sini batasnya. Oke, gambarnya tak lebarin dulu. Oh, gini aja deh. Anggap aja segini aja ya. Ini 1, ini 2. Oke, biar. Nah, diputar terhadap sumbu X, berarti mutarnya ke bawah. Jadi nanti gambarnya itu yang ini yang diputar ya. Nah, karena diputar terhadap sumbu X, jadi kita akan menghasilkan sebuah kurva yang kayak gini. Nah, hasil perputarannya seperti ini, kayak corong gitu ya, cuman ujungnya runcing. Nah, kalau sudah tahu kira-kira hasilnya seperti itu, kita tinggal hitung saja, karena kan ini pakai metode cakram ya. Metode cakram sama,
V sama dengan pi R kuadrat T ya, berarti pi ini Fx nya kali delta X nya, karena M mendekati tak hingga sehingga menjadi V sama dengan pi integral A sampai B gitu ya, F kuadrat ya, X dx. Oke, jadi volumenya di sini adalah pi integral, batasnya silakan dilihat. Itu kan batasnya sampai X, berarti kan ini kan sudah mentok di sini ya, berarti ini kan 0. Ini 2, berarti 0 sampai dengan 2. Jadi untuk mengetahui batasnya kalian wajib tahu gambarnya ya. Karena apa? Tidak selalu mulai dari 0 ya. Kemudian Fx-nya karena ini Y sama dengan X kuadrat, berarti ini X kuadrat dikuadratkan ya. Kemudian dx gitu. Oke, langsung aja kita hitung pi kali ini, berarti kan integral 0 sampai 2 x pangkat 4 dx gitu ya. Berarti pi x pangkat 4 integralnya itu adalah 1/5 x pangkat 5. Batasnya apa? Mulai dari 0 sampai 2. Pi sama dengan 2-nya dulu ya, 1/5 kali 2 pangkat 5 dikurangi berapa? Ini kan 0 sebenarnya ini. Nah, sehingga ini hasilnya pi sama dengan 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 lagi 32, berarti 1/5 kali 32. Ini kan dikurangi 0 ya, karena sebelah sana itu pasti 0, sama dengan pi ini 32/5, atau kita tulis dengan 32/5 pi satuan volume. Oke, ini adalah salah satu contoh dari metode cakram ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.